Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Malam Kamis Putih ini ya, ini adalah sebuah momen yang begitu istimewa. Ini malam yang mengingatkan kita kalau iman sejati itu ya bukan cuma soal doa atau perayaan. Iman itu harus hidup, harus bergerak, dan pada akhirnya harus berbuah menjadi pelayanan. Nah, inilah inti dari permenungan kita bersama hari ini. Pertanyaannya jadi begini nih, kalau Yesus sudah memberikan segalanya untuk kita, lalu apa yang kita lakukan setelah menerima kasih-Nya yang begitu besar? Jawaban atas pertanyaan ini sebenarnya terungkap dalam 3 pilar utama yang kita rayakan di malam Kamis Putih. Yuk, kita bedah satu persatu. Hal pertama yang perlu banget kita pahami adalah, malam ini bukan sekedar mengenang peristiwa masa lalu. Bukan. Ini adalah sebuah perjumpaan yang hidup di sini dan saat ini. Kita bertemu langsung dengan Kristus yang mengorbankan dirinya, dan Dia menuntun kita untuk meniru kasih-Nya lewat pelayanan yang nyata. Untuk benar-benar mengerti arti pelayanan ini, kita harus kembali dulu ke akarnya. Kemana? Ke Kitab Keluaran dan Kisah Paskah bangsa Israel. Inilah fondasi dari pemahaman kita tentang apa itu keselamatan. Coba deh perhatikan cara kerja kasih Tuhan di sini. Ini bukan kasih yang pasif loh. Allah justru memerintahkan Israel untuk bersiap-siap, untuk bergerak. Kasih-Nya adalah sebuah kekuatan aktif yang membebaskan mereka dari perbudakan. Tapi, ini kuncinya. Pembebasan itu bukanlah tujuan akhir. Justru sebaliknya, itu adalah awal dari sebuah panggilan baru untuk hidup sebagai umat perjanjiannya. Oke, dari perjanjian lama di Kitab Keluaran, kita sekarang beralih ke perjanjian baru yang diwujudkan dalam Ekaristi. Santo Paulus mencatat momen ini dengan sangat indah, dan ini membawa kita lebih dalam lagi ke jantung misteri iman kita. Yesus mengucapkan kata-kata ini pada malam terakhirnya. Tapi, kita seringkali salah mengartikan makna dari kata mengenangkan. Ternyata, artinya itu jauh lebih dalam dari sekedar mengingat sebuah memori masa lalu. Nah, ini bagian yang luar biasa. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita itu nggak sedang bernostalgia. Kita sedang menghadirkan kembali karya penyelamatan Kristus di sini dan saat ini. Pengorbanannya menjadi nyata lagi bagi kita, memberi kita harapan dan arah untuk hidup. Lalu, bagaimana semua teologi agung ini diwujudkan dalam tindakan? Jawabannya ada di pilar ketiga yang datang dari Injil Yohanes. Disinilah kita melihat puncak kasih Yesus dalam satu tindakan yang begitu sederhana dan rendah hati. Coba bayangkan pemandangan ini. Sang Guru dan Tuhan berlutut seperti seorang hamba. Tentu saja Petrus dengan logikanya menolak, tapi Yesus membuka makna yang lebih dalam. Tindakan membasuh kaki ini bukan sekedar soal kebersihan, ini adalah tindakan pemulihan. Lewat air itu, Yesus membawa para murid-Nya masuk kembali ke dalam persekutuan dengannya. Jadi, apa arti semua ini bagi kita hari ini di tengah kesibukan hidup kita? Nah, disinilah permenungan ini menjadi sangat pribadi dan menantang. Poin krusialnya adalah ini. Kasih Yesus itu nggak menunggu kita sempurna dulu. Enggak. Ia datang justru saat kita lemah. Saat kaki kita kotor oleh dosa dan kesalahan. Ia datang untuk membasuh, mengampuni, dan menghidupkan kita kembali. Pertanyaannya sekarang, setelah kita dibasuh, apa selanjutnya? Dan inilah jawaban konkretnya. Yesus memberi kita perintah yang sederhana tapi radikal. Mungkin itu berarti menjadi yang pertama untuk meminta maaf dan memulihkan hubungan. Atau meluangkan waktu untuk mengunjungi mereka yang kesepian. Mungkin itu berarti berani mengampuni mereka yang telah menyakiti kita. Atau sesederhana membantu mereka yang kekurangan. Inilah artinya melayani dengan hati yang tulus. Kasih-Nya bekerja saat kita membiarkan diri kita dibentuk oleh-Nya, di sini, sekarang juga. Jadi, kita sudah melihat ketiga pilar ini. Kasih Kristus yang membebaskan kita, Ekaristi sebagai tanda keselamatan yang hidup, dan pembasuhan kaki sebagai model nyata dari pelayanan. Semua ini sekarang mengerucut pada satu panggilan, satu kesimpulan. Inilah panggilannya, inilah mandatnya. Perintah ini bukan pilihan, melainkan inti dari artinya menjadi murid Kristus. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa yang harus kita lakukan, tetapi apakah kita mau menjawab panggilan kasih ini dengan tindakan nyata mulai hari ini. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.